Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, akan kita awali membahas materi kimia tentang KD 3.1 yaitu pengenalan ilmu kimia. Setiap awal pembelajaran materi disampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Materi KD 3.1 terdiri dari beberapa sub-KD, yaitu 1. Hakikat ilmu kimia. Kedua, peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, metode ilmiah. Keempat, keselamatan kerja di laboratorium. Mari kita mulai pembahasan sub-KD yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia. Tujuan pembelajaran ini 1. Agar dapat memahami hakikat ilmu kimia. 2. Agar dapat memahami komposisi, struktur, dan sifat materi. Apa yang Anda pikirkan bila mendengar kata kimia? Mungkin kalian terus terbayang adanya bom yang meledak. Pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap yang tebal yang menyebabkan pencemaran udara. Sampah-sampah plastik yang berserakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terbayang pula botol hitam yang isinya larutan pekat bila mengenai tangan menimbulkan tangan seperti terbakar. Apakah setiap zat kimia berbahaya seperti ini? Bagaimana dengan zat-zat seperti ini, seperti obat-obatan yang selalu kita perlukan saat sakit? Apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus menjaga kesehatan, harus punya persediaan obat-obatan. Kemudian berbagai alat kosmetik yang kita perlukan sehari-hari, berbagai macam tekstil, berbagai macam barang-barang pembersih atau alat-alat pembersih, ini semuanya mengandung zat kimia. Demikian pula setiap hari kita butuh makan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, kue apa yang kita makan, ini semuanya mengandung zat kimia. Kita selalu bernapas, apa yang kita hirup itu juga mengandung zat kimia. Ternyata tidak semua zat kimia berbahaya, bukan? Banyak yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita makan, yang kita hirup, yang kita pakai, semuanya mengandung zat kimia. Dengan berkembangnya ilmu kimia, dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak tersedia di alam. Jadi, kita hidup tidak bisa terlepas dari zat kimia. Life is chemistry. Apa hakikat ilmu kimia itu? Kata kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Jadi ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi. Rekayasa yaitu mengubah suatu materi menjadi materi lain. Untuk dapat melakukan rekayasa tersebut, para ahli perlu memahami tentang komposisi atau susunan materi, struktur, dan sifat materi. Oleh karena itu, ilmu kimia diartikan
Ilmu yang mempelajari materi tentang susunan atau komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi intinya di sini, di dalam kimia itu yang utama membahas tentang materi. Apa itu materi? Di sini saya tunjukkan beberapa contoh materi. Ini contohnya air, ada gula, ada garam, ada tembaga yang berupa kabel, ada alkohol, ada bakteri, ada gas CO2, ya ini ada virus yang kalian tidak asing. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume, serta dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi intinya, segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang makro maupun mikro, merupakan materi. Di dalam materi itu ada istilah massa. Apa beda antara massa dengan berat? Massa itu simbolnya M. Massa menyatakan banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat, sedangkan berat simbolnya W. Berat adalah ukuran gravitasi yang bekerja pada benda atau zat dengan rumus W sama dengan M kali G. Massa selalu konstan di mana saja dan kapan saja, sedangkan berat tergantung pada gravitasi di tempat itu. Di sini ada beberapa contoh materi. Mari kita analisa. Nomor 1 contoh materi yaitu air. Kemudian ada metana, ada alkohol. Kalau kita lihat sifatnya, air sifatnya zat cair, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Kemudian metana, gas tidak berwarna dan tak berbau, tapi mudah terbakar. Alkohol, zat cair tak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar. Mengapa zat-zat ini sifatnya berbeda? Kalau kita perhatikan komposisinya atau penyusunnya, yaitu air tersusun atas atom H dan O. Metana tersusun atas C dan H. Alkohol tersusun atas C, H, dan O. Kemudian strukturnya. Strukturnya demikian air. O-nya di tengah, H-nya di samping-samping. Metana, C-nya di tengah, mengikat atom H, ini atom H, atom H, atom H. Kemudian alkohol, strukturnya demikian. Jadi, sifat materi itu kalau begitu ditentukan oleh apa? Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa sifat materi tidak hanya tergantung pada komposisi, tetapi juga tergantung pada strukturnya. Apa itu komposisi? Komposisi materi menggambarkan komponen atau penyusun pembentuk materi. Kalau struktur, apa itu struktur? Struktur materi menggambarkan bagaimana bahan atau partikel-partikel penyusun materi saling terikat atau saling bergabung. Jumlah materi yang ada di alam ini banyak sekali dan sifatnya berbeda-beda. Untuk mengklasifikasikan materi, ini umumnya berdasarkan sifat materi. Mari kita membahas mengenai sifat materi. Sifat materi merupakan ciri khas atau karakteristik suatu materi. Sifat materi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung.
Ini saya tunjukkan gambar beberapa minuman dengan warna yang bermacam-macam. Sifat apa yang dapat kita amati secara langsung? Tentunya ini apa? Warna. Warna kita amati secara langsung. Kemudian rasa. Kemudian volumenya. Ini ukurannya sama, volumenya sama. Jadi contoh sifat fisika yaitu warna, rasa. Kalau minuman ini aromanya enak, kita bisa cium baunya, jadi bau. Nah, ini minuman ini wujudnya cair. Jadi warna, rasa, bau, wujud, dan sebagainya. Ini tergolong sifat fisika, karena sifat ini bisa kita amati secara langsung. Kita lanjutkan sifat yang kedua, yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati setelah mengalami perubahan. Ini saya tunjukkan contoh dari rantai dari besi. Rantai ini sudah berkarat. Berarti menunjukkan bahwa besi bisa berkarat atau mudah berkarat. Taunya bisa berkarat karena sudah terbentuk karat. Kemudian ini ada petasan yang meledak. Oh, berarti petasan mudah meledak. Jadi, contoh dari sifat kimia misalnya mudah berkarat, mudah meledak, atau mudah membusuk. Sifat yang ketiga, yaitu sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Mari kita perhatikan contoh garam ini. Ini garam satu bungkus plastik. Ini garam yang ada di tempat pembuatan garam. Ini jumlahnya tidak sama. Apanya yang sama? Tentunya rasanya. Baik sedikit maupun banyak rasanya tetap asin. Berarti ini sifat intensif. Putih. Baik sedikit maupun banyak warnanya putih. Jadi contoh dari sifat intensif adalah rasa, warna, mungkin bau, titik didih, dan sebagainya. Sifat keempat, yaitu sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Perhatikan gambar penggaris ini. Ini yang berbeda apanya? Panjangnya. Ini kalau ditimbang tentunya beratnya juga berbeda. Ini volume ini yang berbeda ukuran volumenya. Jadi sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat yaitu panjang, volume, berat, dan sebagainya. Demikian pembahasan mengenai hakikat ilmu kimia, apa itu materi, bagaimana sifat materi ada berapa saja. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah pemahaman kalian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.